Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari kelas TE 0602 dengan anggota saya AA Junika Haryani dengan NIM 1101230007. Kemudian ada Rahmawati Suryawardani dengan NIM 1101230009. Santa Dinda Pratama dengan NIM 1101230021. Kemudian Muhammad Puji Solikin dengan NIM 1101230036 dan Angen Titis Wicaksono dengan NIM 1101230012. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah elektronika yaitu rangkaian inverting dan non-inverting. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Di sini untuk alat percobaannya ada breadboard, osiloskop, audio generator, dan DC power. Nah, di sini untuk power supply ada dua buah power supply dengan masing-masing power supply terdapat dua kabel jumper. Kemudian untuk osiloskop terdapat dua kabel capit buaya dan di audio generator juga terdapat dua kabel jumper. Kemudian untuk arus positif di power supply pertama, arus negatif di power supply kedua, dan arus negatif di audio generator itu dijadikan satu untuk terhubung ke ground. Kemudian untuk selanjutnya di bahan untuk membuat rangkaian inverting dan non-inverting itu yaitu terdapat resistor. Di sini menggunakan dua resistor yaitu RF dan RI. Untuk RI-nya 100 ohm dan RF-nya 220 ohm. Kemudian menggunakan op-amp UA741CP dan kabel jumper. Lanjut ke rangkaian inverting. Jadi pertama ini kita menancapkan OPAMP UA741CP. Terus lanjut yang kedua kita menancapkan R1 input di kaki 2 dan taruh di sampingnya untuk input inverting. Untuk yang ketiga, tancapkan RF kaki 2 dan di kaki 6. Lalu tancapkan kabel orange di kaki 7 yaitu V positif atau tegangan positif. Lalu menancapkan kabel kuning di kaki 4 yaitu V negatif atau tegangan minus. Lalu kita menancapkan kabel putih di kaki 2 bawahnya resistor yang nantinya sebagai input inverting. Lalu tancapkan kabel hitam di kaki 6 yang nantinya sebagai output inverting. Setelah itu tancapkan kabel orange lagi di kaki 3 sebagai ground
Karena jika membuat rangkaian inverting, maka input non-inverting harus di-groundkan. Yang selanjutnya yaitu rangkaian non-inverting. Pertama-tama tancapkan op amp UA741CP. Terus yang kedua, tancapkan resistor 1 di kaki 2 dan taruh di sampingnya untuk disambungkan dengan ground. Yang ketiga, tancapkan RF di kaki 2 dan di kaki 6. Lalu tancapkan kabel oranye di kaki 4, yaitu V negatif atau sebagai tegangan negatif. Berikutnya, tancapkan kabel kuning di kaki 7, yaitu V positif atau sebagai tegangan positif. Lalu, tancapkan kabel kuning di kaki 2 di bawah R1 sebagai ground. Selanjutnya, kabel putih sebagai input non-inverting ditancapkan pada kaki 3. Dan untuk yang terakhir, tancapkan kabel hitam di kaki 6, yaitu untuk output non-inverting. Untuk rangkaian pertama yaitu inverting, pertama kita sambungkan tegangan minus dari DC power ke kaki 4 op amp. Lalu menyambungkan ground yang ada pada DC power ke kaki 3 op amp yaitu input non-inverting. Karena jika kita merangkai rangkaian inverting, kaki pada kaki 3 pada op amp itu harus digroundkan. Lalu menyambungkan V plus atau tegangan plus ke kaki 7. Dilanjut dengan memasukkan input dari audio generator ke kaki 2, yaitu di bawah sebelum resistor R1. Selanjutnya memasang kabel CH1 osiloskop pada input dan CH2 pada output rangkaian. CH1-nya berwarna merah, CH2-nya berwarna biru. Jadi nanti yang warna biru itu sebagai input, yang warna kuning itu sebagai output. Selanjutnya kita tamati gelombangnya pada video setelah simulasi ini. Ini kita hidupkan dulu semuanya, lalu nanti kita cek pada osiloskopnya. Untuk gambar lebih jelas pada osiloskop, nanti akan saya tampilkan di setelah video simulasi rangkaian non-inverting selesai. Di
pada tugas besar kali ini kita mencoba 3 gelombang. Yang pertama ada gelombang square, sinus, sama triangle. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya yang menjelaskan gelombang. Untuk rangkaian kali ini kita memakai tegangan 12 volt dan resistor R1 itu 100 ohm, RF-nya 220 ohm. Mengapa kita memakai RF 220? Karena RF ini harus lebih besar dari R1. Dan untuk penguatannya itu tidak boleh lebih dari 5. Selanjutnya, untuk rangkaian selanjutnya itu yaitu rangkaian non-inverting. Pada rangkaian non-inverting ini kita juga memakai rangkaian yang sama seperti inverting. Namun bedanya kita hanya perlu memindah ground pada kaki 2 yaitu input inverting. Lalu input dari audio generator itu kita taruh di kaki 3 karena kaki 3 itu merupakan kaki 3 pada op amp itu merupakan input non-inverting. Mengapa groundnya tadi kita pindah ke kaki 2? Karena kaki 2 itu input inverting. Sama seperti inverting, jika kita merangkai rangkaian inverting, non-invertingnya harus digroundkan. Begitu juga sebaliknya pada rangkaian non-inverting, invertingnya juga harus digroundkan. Selanjutnya di sini ada gelombang square. Gelombang ini menunjukkan hasil PWM dengan frekuensi sekitar 40,5 Hz. Channel biru adalah sinyal sinus referensi. Gelombang square ini terbentuk dari perbandingan sinus dan segitiga digunakan untuk mengontrol switching inverter. Selanjutnya ada gelombang sinus yang berfungsi sebagai sinyal referensi utama. Frekuensinya sekitar 40,7 Hz. Channel kuning menampilkan hasil PWM. PWM ini nanti difilter agar menjadi output sinusoidal murni. Yang terakhir ada gelombang segitiga. Gelombang segitiga ini berfrekuensi sekitar 40,6 Hz yang berfungsi sebagai pembawa untuk proses PWM. Kesimpulannya, sinus berfungsi sebagai acuan, segitiga sebagai pembanding, dan square adalah hasil modulasi. Ketiganya adalah bagian dari proses SPWM untuk mengubah tegangan DC menjadi AC.
Baik, demikian penjelasan rangkaian inverting dan non-inverting dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.